Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ruri Pradita, NPM 010 dari kelas Retorika 6C. Berikut adalah video mengenai tempat wisata yang saya kunjungi. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Aprilia Ruri. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk pergi ke tempat wisata belanja terbesar di Kota Malang. Sebelum kita pergi, ada baiknya untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker dan juga menjaga jarak pada saat kita sedang berada di luar rumah. Tujuan saya mengajak teman-teman semua ke tempat wisata ini agar kalian mengetahui bagaimana keadaan tempat wisata belanja terbesar di Kota Malang pada saat menjelang bulan suci Ramadan. Yuk ikutin perjalanan saya. Tempat yang akan saya kunjungi ini adalah Pasar Besar Kota Malang. Saya menggunakan transportasi umum berupa angkot jurusan Landung Sari Gadang. Jarak tempuh dari rumah menuju Pasar Besar sekitar 15-20 menit saja. Selain angkot, kalian juga bisa naik bentor ataupun ojek online. Namun untuk harga yang ditawarkan pastinya lebih tinggi dari angkot. Dari rumah saya menuju Pasar Besar Kota Malang, biaya yang saya keluarkan hanya sebesar Rp5.000 saja. Selain angkot jurusan Landung Sari Gadang, kalian juga bisa naik angkot jurusan LDG ataupun AG. Perjalanan menuju Pasar Besar Kota Malang, kita akan melewati kantor Bupati Malang dan juga alun-alun Merdeka, serta pertokoan dan departemen store yang ada di sekitar Pasar Besar Kota Malang. Pada saat itu, kondisi jalanan lumayan padat karena banyak wisatawan dan juga warga lokal yang berbondong-bondong untuk pergi ke pasar besar menjelang bulan suci Ramadan. Pasar Besar Kota Malang dahulunya dikelola oleh pihak swasta. Pada tahun 1914, pemerintah Kota Malang mengambil alih kepemilikan dan pada tahun 1919, pemerintah membangun ulang pasar besar. Pada era penjajahan Belanda, renovasi dilakukan pada tahun 1938 dan 1973, di mana pada tahun tersebut pasar besar dibangun menjadi 2 tingkat. Dengan renovasi pasar tersebut, diharapkan pasar menjadi lebih modern. Pada tahun 1990, sempat terjadi tragedi kebakaran yang menghanguskan sisi timur pasar, sehingga pada tahun tersebut pula renovasi kembali dilakukan. Tahun 1991, bentuk pasar mengalami perubahan lagi dan menjadi sebuah bangunan yang dikelilingi oleh tembok, serta penambahan lantai hingga 4 lantai. Lantai 1 dan 2 diperuntukkan sebagai pasar tradisional, lantai 3 dibangun departemen store, dan lantai 4 sebagai pusat grosir Matahari. Pada tahun 2003, pasar besar pernah mengalami kebakaran yang berasal dari lantai 3, tepatnya di Matahari Department Store, dengan kerugian yang mencapai 40 miliar. Setelah kebakaran tersebut, pemerintah memutuskan untuk merenovasi ulang. Namun, di tahun 2016, Pasar Besar Kota Malang kembali terbakar, di mana kebakaran tersebut disertai dengan ledakan dan disusul oleh percikan api. Kebakaran tersebut kali ini hampir melahap seluruh dasar bagian tengah dari Pasar Besar Kota Malang. Pasar Besar Kota Malang sendiri merupakan tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar kota maupun warga lokal Kota Malang. Pasar Besar Kota Malang menjadi salah satu tempat wisata belanja wisatawan karena harga yang ditawarkan lebih murah dan wisatawan dapat menemukan berbagai macam barang seperti baju, kain, boneka, peralatan rumah tangga, dan tidak lain juga untuk mencicipi kuliner di sekitar pasar. Pasar Besar Kota Malang seringkali disebut sebagai salah satu sight and activities di Kota Malang. Hal ini terjadi karena Pasar Besar Kota Malang memiliki banyak sekali spot menarik yang bisa dikunjungi. Pasar Besar Kota Malang dan kawasan sekitarnya merupakan wilayah yang dikenal tumbuh berkembang secara bersamaan dengan Kota Malang. Banyak sekali toko-toko yang menjual secara grosir atau secara besar barang jualan mereka. Selain wisatawan, warga Kota Malang sendiri sering sekali mengunjungi pasar besar ini untuk mencari kebutuhan sehari-hari, karena pasar besar menjadi salah satu pasar terlengkap
yang ada di Kota Malang. Tidak heran, banyak warga yang rela membeli beberapa perlengkapan di pasar besar. Selain itu, di area pasar besar Kota Malang juga banyak toko-toko kecil seperti toko kain, toko sepatu, toko baju, dan lain sebagainya. Saat ini, banyak wisatawan yang mampir untuk membeli beberapa barang guna menyambut bulan suci Ramadan. Selain wisatawan, warga Kota Malang sendiri seringkali mengunjungi pasar besar ini untuk mencari kebutuhan sehari-hari, karena pasar besar menjadi salah satu pasar terlengkap yang ada di Kota Malang. Tidak heran bahwa banyak warga rela membeli beberapa perlengkapan di pasar besar. Selain itu, di area pasar besar Kota Malang, wisatawan juga dapat menikmati kuliner yang ada. Salah satu kuliner yang paling digemari adalah bakso Malang. Selain bakso Malang, di sana juga ada soto Madura, sate Madura, es kelapa muda, gado-gado, dan lain sebagainya. Para pedagang makanan ini berada di luar atau di kawasan pasar besar Kota Malang dengan membuat tenda sederhana. Selain di luar, mereka juga membuka atau menyewa kios di dalam pasar besar Kota Malang untuk kenyamanan pelanggan. Pada saat saya berkunjung di hari itu, pasar besar Kota Malang sangat ramai karena banyak diisi oleh warga lokal yang hendak membeli kebutuhan seperti bahan makanan, baju, dan kurma yang disajikan di bulan Ramadan nanti. Di pasar besar ini, para pedagangnya mempunyai kata-kata yang hampir semuanya menyebutkan kata ini. Setiap kali ada pelanggan yang berjalan melewati toko mereka, entah itu sebuah kebiasaan atau memang semuanya seperti itu. Kata-katanya adalah, silakan kak, silakan bu, cari apa, silakan lihat-lihat dulu. Tapi menurut saya, hal ini mungkin yang menjadi daya tarik tersendiri. Di pasar besar Kota Malang ini, kita dapat menemukan banyak sekali pedagang dari seluruh Indonesia. Mereka berbeda-beda suku, tetapi tetap rukun dan tetap menghargai satu sama lain. Kebanyakan dari pedagang ini dari etnis Madura yang memang mereka suka bernegosiasi dan banyak sekali dari mereka yang merantau ke sini. Parkiran di sekitar pasar besar Kota Malang juga luas, mampu menampung beberapa kendaraan bermotor dan juga kendaraan roda 4. Bahkan banyak di sekitar pasar besar, bahu-bahu jalannya digunakan untuk parkiran mobil wisatawan ataupun untuk ngetemnya angkot-angkot yang menaik turunkan penumpang. Pasar besar Kota Malang ini menjadi salah satu pusat perdagangan dan belanja yang terletak tidak jauh dari alun-alun Kota Malang. Tadi di awal saya juga sudah menyebutkan bahwa arah atau jalan yang dilalui angkutan umum ataupun kendaraan lain yang menuju pasar besar selalu melewati alun-alun Merdeka Malang dan juga kantor Bupati Malang, di mana pasar besar Kota Malang ini berada di Jalan Pasar Besar Klojen, Malang Kota. Tidak heran jika pasar besar ini memiliki aktivitas yang cukup sibuk di setiap harinya. Terdapat banyak sekali ruko dan toko yang dibuka di sini. Pengunjung pun kerap berdatangan ke pasar besar ini di tiap harinya untuk berbelanja atau sekedar berjalan-jalan saja. Saat ini pasar besar Kota Malang hanya memakai 2 lantai karena imbas dari tragedi kebakaran di tahun 2016 yang menyebabkan Matahari Department Store terbengkalai begitu saja, sehingga warga dan wisatawan dari luar kota hanya bisa mengakses lantai 1 dan lantai 2 pasar besar. Di awal-awal masa pandemi, pasar besar Kota Malang sempat hidup
karena banyak pedagang yang memutuskan untuk pulang kampung ataupun gulung-tikar karena memang kebijakan PPKM di Kota Malang sangat ketat dan juga banyak warga yang lebih memilih untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi belanja online di mana kita tidak perlu keluar rumah. Namun di awal tahun 2020 ini ataupun di tahun 2021 kemarin kebijakan itu sedikit longgar dan membuat banyak warga berbondong-bondong untuk pergi ke pasar besar. Hal ini dikarenakan harga-harga yang ada di pasar besar lebih murah dan juga jauh dari kata mahal seperti yang ada di aplikasi-aplikasi online atau aplikasi-aplikasi belanja online. Karena memang namanya pasar pasti ada negosiasi antara pedagang dan juga pembeli. Seperti inilah keadaan pasar besar Kota Malang saat ini. Ya, walaupun banyak ruko yang tutup, tapi banyak juga pedagang yang masih bertahan di pasar besar Kota Malang ini untuk mencari rezeki. Udah kan? Banyak dari mereka yang memang bertahan untuk bisa pulang bawa rezeki demi keluarganya. Dari sekian banyak video yang saya rekam pada saat saya berkunjung ke pasar besar, ya keadaan yang sebenarnya terjadi. Banyak sekali tukang bentor dan tukang becak yang nangkring ataupun ngetem di depan kios-kios yang ada di pasar besar guna menarik para pengunjung. Walaupun kita berada di keramaian, tetap jangan pernah untuk melupakan protokol kesehatan dengan memakai masker dan juga menjauhi kerumunan, karena bagaimanapun pasar besar Kota Malang tetaplah tempat umum di mana banyak orang berkumpul dan juga kita tidak tahu bagaimana nanti virus itu berkembang lebih lanjut. Ya, sekian dari jalan-jalan saya hari ini. Setelah lelah berjalan-jalan di sekitar pasar besar, saya memutuskan untuk pulang. Saya pulang ke rumah dengan menggunakan angkutan umum jurusan LDG, yang dimana angkot ini nantinya akan sampai di Noyo. Dalam perjalanan pulang, saya terjebak macet hampir 1 jam lebih karena memang pada hari itu jalanan sangat-sangat padat dan dipenuhi oleh orang-orang yang pulang berbelanja dan juga wisatawan dari luar kota yang berkunjung ke Malang serta berbelanja di pasar besar dan sekitarnya. Pulang dari pasar besar, angkot yang saya tumpangi melewati jalan yang disebut Embong Arab. Warga lokal Kota Malang pastinya tidak asing dengan jalan ini, karena jalan ini banyak dipenuhi oleh toko-toko yang menyediakan perlengkapan-perlengkapan yang berbau-bau kearab-araban. Dan juga jalan ini dipenuhi oleh banyak orang yang mencari perlengkapan untuk menyambut bulan Ramadan, terkhususnya seperti kurma, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Alasan mengapa jalan tersebut dipanggil Embong Arab karena memang kebanyakan warga yang tinggal di lingkungan tersebut berasal dari keturunan Arab. Jalan tersebut memang menjadi salah satu penyebab macet bila kita akan pulang dari pasar besar karena akses jalannya yang kecil dan banyak dilewati oleh truk-truk dan kendaraan pribadi yang menyebabkan jalanan macet. Tapi saya bersyukur bahwa hari itu macetnya nggak, ya walaupun harus menunggu 1 jam, tapi dapat pulang dengan baik dan dengan selamat sampai rumah. Inilah kondisi jalanan Kota Malang pada hari itu, sangat padat dan sangat riweh karena memang banyak orang yang
pulang ataupun mau pergi dan menuju ke pasar besar. Sekian jalan-jalan ke tempat wisata hari ini. Semoga kelak saya bisa kembali merekam tempat wisata yang ada di Kota Malang. Dan semoga ini menjadi salah satu tempat rekomendasi dari saya apabila nanti teman-teman ingin berkunjung ke Kota Malang. Terima kasih dan sampai jumpa.